Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Wahyuni Fendri, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Riau, jurusan Matematika. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik dengan tema yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 72 SMP Negeri 6 Pekanbaru. Dilatar belakangi dengan peserta didik yang memiliki karakteristik dan kemampuan belajar yang berbeda-beda, menunjukkan perlu adanya pembelajaran yang memperhatikan sosiokultural peserta didik. Selain itu, penting bagi seorang guru dalam memahami kemampuan belajar yang dimiliki oleh peserta didik sesuai zonanya atau biasa disebut dengan ZPD. Lalu, apakah yang dimaksud dengan ZPD? Zona of Proximal Development merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau rekan sebaya dengan berkolaborasi dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa. Konsep ini diperkenalkan oleh Vygotsky, yang mana penggunaan ZPD dalam pembelajaran membantu menciptakan perkembangan individu melalui interaksi dari individu terhadap individu atau teman sebaya yang lebih berpengetahuan. Vygotsky juga memandang bahwa penggunaan ZPD dalam pembelajaran memiliki fokus pada pengkategorian pencapaian peserta didik, di mana pengkategorian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu apa yang bisa dilakukan peserta didik, di mana peserta didik berhasil mencapai pembelajaran dengan baik, yaitu pemecahan masalah secara mandiri atau pada tingkatan zona aktual. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan dengan bantuan, di mana peserta didik perlu bantuan orang yang lebih ahli untuk mencapai pembelajaran dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat peserta didik gagal dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya, dalam menghadapi perbedaan tersebut, Vygotsky menyebutkan bahwa perlu adanya bantuan melalui penerapan scaffolding. Lalu, apa itu scaffolding? Scaffolding merupakan teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan bantuan sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Bantuan ini akan dikurangi sesuai dengan kemampuan yang ditunjukkan peserta didik. Kemudian, mereka akan berperan secara mandiri dan bertanggung jawab atas keputusannya. Dalam konteks ZPD, scaffolding memainkan peran penting dengan menyediakan dukungan yang tepat pada saat yang tepat untuk membantu peserta didik menyelesaikan tugas atau konsep yang sedang mereka pelajari. Di dalam penerapan scaffolding, guru berperan sebagai scaffolder, di mana guru membantu siswa memahami materi yang sulit dengan bimbingan hingga siswa belajar secara mandiri. Selain itu, guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di mana siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok, serta guru berperan dalam mengevaluasi pemahaman dan kinerja siswa melalui tugas, dengan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Bagaimana penerapan scaffolding dalam pembelajaran? Penerapan scaffolding dilakukan di kelas 72 SMP Negeri 6 Padang dengan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning yang bertujuan peserta didik dapat memecahkan permasalahan konseptual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Adapun aktivitas yang saya lakukan dalam penerapan scaffolding di kelas yaitu yang pertama, melakukan pengelompokan peserta didik. Yang kedua, memberikan contoh soal kontekstual dalam penyampaian materi. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau bantuan. Dan yang keempat, melakukan evaluasi. Pada aktivitas kelompok belajar, saya bertujuan
agar peserta didik dapat berkolaborasi dengan rekan sebayanya. Adapun pembagian kelompok ini dilakukan secara heterogen dengan mempertimbangkan tingkat kognitif, gender, serta gaya belajar peserta didik. Kelompok beranggotakan 4-5 orang, yang mana dalam kelompok terdapat peserta didik dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang, serta rendah. Hal ini bertujuan agar teman yang memiliki kemampuan tingkat tinggi dapat membantu teman yang memiliki kemampuan tingkat rendah. Aktivitas selanjutnya yang dilakukan ialah memberikan bimbingan atau bantuan. Dalam kegiatan ini, saya mendampingi peserta didik dalam diskusi kelompok, kemudian memberikan bantuan dengan pertanyaan pemantik, yang kemudian bantuan yang diberikan tersebut dikurangi secara perlahan hingga peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang ada secara mandiri. Selanjutnya ialah memberikan contoh soal kontekstual dalam pembelajaran sebagai berikut. Aktivitas selanjutnya yang saya lakukan ialah evaluasi. Kegiatan ini dilakukan dengan presentasi hasil kerja kelompok peserta didik. Kegiatan ini juga sekaligus memberikan ruang dan umpan balik kepada peserta didik dalam menyampaikan ide, pemikiran, dan pemahaman atau mengemukakan pertanyaan atau kebingungan yang mereka miliki terhadap pemahaman materi yang telah mereka peroleh tersebut. Adapun hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 72 ialah peserta didik telah mampu berusaha menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep dalam pemecahan masalah secara mandiri sebelum dibantu oleh gurunya. Kemudian, dengan dilakukannya pembelajaran secara kooperatif ini dapat menciptakan interaksi peserta didik dengan pembelajaran teman sebaya, serta menumpuk jiwa kolaboratif peserta didik. Kemudian, mampu meningkatkan motivasi dan rasa percaya peserta didik, serta mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik karena peserta didik mampu mengkonstruksi pemahaman belajarnya secara mandiri setelah diberikan bantuan dan bimbingan oleh guru. Lalu, bagaimana pembelajaran dan aplikasi scaffolding dalam ZPD? Scaffolding memungkinkan peserta didik untuk mengatasi tantangan di luar jangkauan kemampuan mereka sendiri, memberi kesempatan untuk menumbuhkan sikap kemandirian, serta meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik sehingga mereka dapat keluar dari zona nyamannya. Selain itu, scaffolding juga memberikan dampak baik bagi guru dalam meningkatkan keterampilan mengajar, membantu manajemen kelas, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, serta mengembangkan kemampuan profesionalisme. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penerapan scaffolding yang efektif membutuhkan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan dan tingkat perkembangan peserta didik. Selain itu, mendengarkan dan merespon dengan tepat terhadap kesulitan yang dihadapi peserta didik merupakan kunci dalam memberikan dukungan yang efektif untuk mencapai level tertinggi dalam ZPD. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam kampanye praktik baik ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.